Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bacakan ayat panggilan beribadah kita yang terdapat dalam Mazmur 100 nomor 1 sampai 5. Teman-teman bisa membuka kita masing-masing di rumah. Kita sebutkan sebanyak satu kali. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam datarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah teman-teman, sudah seminggu lagi lewat sejak ibadah terakhir kita. Dan selama seminggu ini mungkin banyak dari kita yang tugasnya makin banyak, makin numpuk, tiap hari kuis, atau ada yang tiap hari sampai begadang banget tidur jam 3, jam 4. Nah tapi teman-teman, gak apa-apa, karena sekarang tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan kita. Kita ngepujian tiba saatnya. Kita bersatu dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa sekali lagi ya Tuhan beribadah di hadirat-Mu ya Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi tolong Tuhan berkati ya Tuhan, agar selama ibadah ini ya Tuhan kami bisa fokus, hati kami hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan, dan hati kami adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati agar kami tidak terganggu ya Tuhan, atau tidak tergoda untuk membuka notif-notif ya Tuhan dan sebagainya. Biarlah kami hanya fokus kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Mari teman-teman, saat ini kita akan berdoa bagi beberapa pokok doa syafaat. Mari kita bersama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan untuk setiap pokok-pokok doa syafaat kami pada sore hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa ada Tuhan yang memegang kendali penuh atas kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap aparat pemerintah dari pusat hingga daerah yang terus bekerja di dalam menanggulangi dan menyikapi akan sikon COVID-19 ini. Tuhan, kiranya mereka boleh berkoordinasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, mereka juga bisa mengkoordinasikannya dengan baik. Bahkan mereka juga bisa diberikan ketenangan ketika mereka harus menyikapi akan berbagai macam kondisi yang di luar perkiraan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap tenaga medis yang masih terus bekerja di dalam menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menyertai mereka di dalam masa-masa ini. Kiranya mereka boleh memiliki hati yang terus bersandar dan terpaut sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Itu pula oleh setiap rekan-rekan medis yang ada ini. Kiranya mereka boleh terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sajalah boleh memberikan mereka kekuatan. Ketika mereka mulai mengalami kelelahan, kiranya Tuhan yang boleh menopang mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh melindungi akan setiap tenaga medis maupun seluruh anggota keluarga mereka yang menemani mereka dan menunggu mereka di rumah. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak remaja mulai dari SMP hingga SMA, di mana sebentar lagi mereka akan menempuh ujian. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam mereka harus mereview akan setiap materi-materi ajar. Kiranya mereka dapat memberikan terbaik di hadapan Tuhan melalui ujian akhir ini. Kiranya melalui setiap materi ini dapat membawa mereka untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan juga boleh memberikan mereka kesabaran di dalam mereka mereview akan setiap bahan-bahan ajar tersebut. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap peralatan yang digunakan di dalam masa-masa ini, di dalam menunjang ibadah online maupun juga sekolah online. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai ya Tuhan, sehingga setiap aktivitas kami di rumah pun dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga lah yang boleh memberikan kami kesehatan yang baik di dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar saja, tapi juga bisa kita tanamkan di hati dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita angkat pujian Bapa Santo Hati. Segala yang telah terjadi
anak-anak remaja Gloria, GPMI Samarinda, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Allah, sebagian dari kebenaran firman Allah yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan Allah untuk memohon kemurahan Allah memberkati dan menyertai kami di dalam pembelajaran firman Allah pada kesempatan hari ini. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami, pimpinlah kami sehingga kami boleh mengerti dengan baik, memahami dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Allah dan mempermuliakan nama Allah. Tuhan, tolong berkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mohon untuk hikmat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk membaca bagian kitab suci dari Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang seri Seven Deadly Sins, bagian yang terakhir tentang hawa nafsu. Nah, apa itu hawa nafsu? Mari sekali lagi kita fokus kepada kitab suci yang barusan kita sudah baca bersama-sama. Ayat 5 ini diawali dengan satu kata penghubung, karena itu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata karena itu. Nah, setiap kali kita berbicara atau kita membaca bagian firman Tuhan yang ada diawali dengan kalimat karena itu, maka kita harus bertanya, karena apa yang dimaksud oleh bagian kitab suci di sini? Nah, kalau kita bertanya karena apa, itu artinya bagian ini, perikop ini, itu terhubung dengan perikop sebelumnya. Tapi kerap kali dalam hal ini, perikop itu dihubungkan dengan perikop persis di atasnya. Tetapi sebetulnya itu tidak demikian. Mari kita akan melihat, kita akan mengecek kitab suci kita dari Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, ayat ini diawali dengan satu kalimat yang sangat jelas sekali. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu berikutnya coba perhatikan. Bacaannya apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setelah itu, mari kita lihat ayat yang ke-16. Dikatakan lagi di sana, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat.
Setelah itu, mari kita lihat ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu. Lalu pasal 3 ayat yang kelima, karena itu. Pasal 3 ayat yang ke-12, karena itu. Pasal yang ketiga ayat yang 12 itu, karena itu yang terakhir, maksud saya ya. Jadi sebetulnya ini semuanya terhubung dari pasal 2 ayat yang ke-6. Ketika Paulus menuliskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ternyata penerimaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu membawa konsekuensi, membawa akibat-akibat yang sangat positif, membawa kita kepada perintah-perintah untuk dikerjakan, seperti yang sudah kita baca barusan. Oke? Jadi ada beberapa konsekuensi ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus dosa-dosa kita secara pribadi. Itu membawa konsekuensi. Sekali lagi, konsekuensi pertama, karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Konsekuensi yang ketiga, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Konsekuensi yang keempat, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, perikop yang kita bahas itu merupakan konsekuensi yang keempat dari penerimaan kita secara pribadi terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus dosa di dalam hati kita. Konsekuensi yang keempat adalah mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini merupakan satu kata perintah. Matikanlah. Kata matikanlah itu artinya segala sesuatu yang duniawi itu senantiasa menggerogoti, menyerang diri kita, menghampiri hidup kita. Dengan kata lain, kita hidup di dalam dunia yang terus-menerus menggoda kita, berusaha menarik kita untuk masuk di dalam dosa-dosa yang sifatnya duniawi tersebut. Karena itu, sesudah kita menerima Kristus Yesus, kita harus melawan dengan keras. Melawan dan berusaha untuk selalu membunuh atau mematikan semuanya itu. Semua yang sifatnya duniawi. Jadi setelah kita mati rohani dihidupkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pada titik itulah kita menghadapi perjuangan sampai mati untuk menghadapi atau melawan godaan-godaan untuk hidup di dalam keduniawian. Apa saja yang dimaksud keduniawian di situ dijelaskan di dalam ayat yang kelima, yaitu percabulan, yaitu kenajisan, yaitu hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. 5 hal ini sebetulnya adalah sesuatu yang identik. Dan
Masalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu disebabkan dari dalam diri kita. Kita meskipun sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus ketika menjadi percaya, tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan godaan yang berusaha menarik kita untuk hidup di dalam dosa-dosa yang sudah disebutkan di dalam ayat yang kelima tersebut. Karena itu kita perlu untuk berjuang terus-menerus supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu mematikan semua pencobaan-pencobaan duniawi tersebut? Karena ayat yang ke-6, coba perhatikan. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dengan kata lain, dosa-dosa keduniawian yang disebutkan di dalam ayat yang kelima itu merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang durhaka. Apakah kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa-dosa seperti itu? Bisa. Tetapi kita bisa bangkit kembali. Kalau orang-orang durhaka itu bukan hanya jatuh di dalam dosa tersebut, tetapi mereka menikmati dan tidak ingin keluar dari kungkungan dosa-dosa tersebut. Itu yang menjadi perbedaan antara orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ibaratnya itu adalah seekor ikan di dalam air sungai. Air sungai itu akan mengalir. Ikan kalau dia mati, maka dia akan terus ikut arus air itu. Tidak pernah satu kali pun ikan itu bisa melawan arus. Tetapi ketika ikan itu hidup, maka dia akan berusaha untuk melawan arus itu. Kadang-kadang arus itu begitu deras, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus melawan. Tetapi begitu arus deras ini terlewati, maka dia akan kembali kepada arus tetapi yang lebih tenang. Tetapi karena dia hidup, maka dia bisa melawan arus. Bisa dia terseret, bisa. Dia kembali bisa terseret, tetapi karena hidup, maka dia kembali melawan arus tersebut. Nah, hidup kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, seperti yang dikatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-6, maka kita bisa melawan arus duniawi tersebut. Kita ibarat ikan yang sudah dihidupkan kembali, dan arus sungai itu ibarat godaan-godaan duniawi yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, karena kita hidup, kita melawan. Kadang kita bisa terseret, bisa. Tetapi karena hidup, maka kita terus berjuang lagi. Melewati arus yang arus yang deras, kita keluar lagi, lalu arusnya tenang. Begitu arus tenang, nanti di depan ada arus yang deras lagi. Kita berjuang lagi melawan arus tersebut sampai akhirnya kita bisa melewati. Setelah itu tenang lagi. Terus menerus seperti itu sampai kita dipanggil oleh Tuhan dan hidup di dalam kemuliaan sorgawi yang tidak akan pernah hilang. Nah, itu perbedaannya. Itulah hidup kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kalau di dalam diri kita ada kuasa untuk melawan pencobaan-pencobaan dunia, itu artinya kita sudah bisa dikata itu salah satu indikasi kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Kristus yang sudah ada di dalam diri kita, maka kita terus berjuang melawan semuanya itu.
Nah, sekarang mari kita fokus kepada dosa-dosa yang diakibatkan oleh hawa nafsu di dalam bagian ini. Menarik sekali bahwa dosa-dosa yang diakibatkan oleh hawa nafsu di sini itu terkait memang dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu terkait dengan, kalau di dalam bahasa Inggris memang berbicara tentang lust. Lust itu keinginan, hasrat yang biasanya memang itu terkait dengan hasrat seksual. Nah, umumnya memang di situ. Tetapi yang dinamakan dengan hawa nafsu itu sebetulnya jauh lebih luas lagi. Ketika engkau melihat sesuatu yang dimiliki oleh temanmu dan kau mengingini barang itu, barang yang dimiliki oleh temanmu, ingin kamu ambil dan kamu miliki, itu termasuk hawa nafsu. Itu termasuk salah satu bagian. Tetapi memang kalau kita berbicara tentang hawa nafsu di dalam bagian ini, maka itu terkait dengan percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya. Salah satu godaan terbesar bagi anak-anak remaja masa kini itu adalah gadget. Semuanya ada di sini. Kita bisa searching seluruh dunia tentang apa saja, segala sesuatu, tanpa ada lagi screening, tanpa ada lagi filter. Itu semuanya ada di sini. Nah, kita bisa membawa ini ke dalam kamar kita masing-masing. Dan itu yang berbahaya. Kalau kita tidak memiliki kesadaran di dalam diri kita secara pribadi, seandainya kita tidak memiliki kesadaran secara pribadi di dalam diri kita masing-masing, maka kita pasti akan hanyut di dalam kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Itu artinya ibarat ikan, kita menjadi ikan yang mati. Tetapi kalau kita ikan yang hidup, kita akan melawan semua godaan yang ada di sini. Paling banter, paling besar, salah satu yang paling besar godaannya adalah godaan pornografi. Itu yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak remaja. Sangat besar. Hampir semua anak remaja sekarang sudah memiliki gadget di dalam gadget secara pribadi. Sudah dibelikan oleh orang tuanya, dibelikan kuota. Tetapi kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jangan bermain-main dengan api. Karena engkau bermain dengan api, maka engkau akan terbakar. Kalau engkau bermain dengan air, maka engkau akan basah. Kalau engkau bermain dengan pisau, maka pisau itu akan bisa melukai dirimu sendiri. Semuanya akan terkena kepada diri kita. Ingat, itu yang paling penting. Oke, karena itu kita perlu pertolongan Allah. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kiranya kita bisa memahami bagian ini dengan baik. Kalau kita memahami bagian ini dengan baik, dengan sungguh, dengan benar, dan kita berusaha dan terus berjuang untuk mematikan akan keduniaan tersebut, maka Tuhan akan terus dan senantiasa memberkati kita. Tetapi kalau kita menyerah sekali saja, lalu kita terseret di dalamnya, maka Tuhan akan menghajar kita. Perhatikan baik-baik sekali lagi ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mendatangkan murka Allah. Kalau kita berhadapan dengan murka orang yang kita takuti saja, itu sudah menjadi sesuatu yang mengerikan.
Apalagi kalau kita menghadapi murka dari Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha tahu terhadap segala sesuatu yang kita perbuat, tahu terhadap apa segala yang ada di dalam hati kita. Maka seyogyanya bagi kita untuk menyucikan, memurnikan diri kita, memurnikan hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan tujuan penebusan Allah di dalam diri kita, yaitu Allah ingin menjadikan suatu umat yang rajin berbuat baik, yang suatu umat yang kudus, yang bisa menerangi dunia. Dunia boleh hidup di dalam keduniawiannya, tetapi ketika mereka melihat anak-anak Tuhan, maka mereka akan melihat perbedaan antara hidup yang susah ditebus dengan hidup yang belum ditebus. Karena itu sekali lagi melalui 7 deadly sins yang kita bahas selama beberapa minggu ini, kita diingatkan kembali, jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan murka Allah, jangan bermain-main dengan kehidupanmu sendiri. Segala sesuatu dosa yang kita perbuat akan mendatangkan konsekuensi. Tetapi kita tidak mau berbuat dosa bukan hanya karena takut untuk mendapat hukuman Allah. Lebih dari itu, karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Kristus ada di dalam diri kita. Karena itu Kristus yang harusnya memerintah kita untuk hidup di dalam kebenaran firman. Oke? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan, pembelajaran firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak remaja yang hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi dunia. Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin hidup mempermuliakan nama Allah sejak sedini mungkin, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Allah, dan kami nanti akan menikmati kemuliaan surgawi yang jauh lebih besar. Hidup kami akan dipimpin oleh Allah, dituntun oleh Allah di dalam dunia yang menjadi semakin sulit ini. Hanya pimpinan Tuhanlah yang akan berkenan memberkati, menyertai, berkenan untuk menolong kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkatilah anak-anak remaja ini semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama akui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, jadi saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi karena kita tidak berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama,
Saya minta teman-teman untuk mengumpulkan persembahannya masing-masing di rumah, dan ketika nanti kita beribadah lagi seperti biasa, bisa teman-teman berikan di gereja. Oke, sambil teman-teman mengumpulkan dan menyiapkan persembahannya, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Allah Sanggup. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biar saja kami memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati lanjutnya ibadah kami ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita akan membacakan ayat Mazmur kategori yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya minta teman-teman untuk bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian kembali. Adakah
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.